Halo teman-teman, semoga kalian sehat-sehat aja dan tetap jaga kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Nah, ketemu lagi nih sama saya. Di video kali ini saya akan membuat manisan rumput laut. Perkenalkan, saya Amelia Griselda dari Teknologi Pangan Universitas Nasional Karangturi Semarang. Tapi sebelum kita membuat manisan rumput lautnya, yuk simak sekilas info berikut ini. Rumput laut merupakan tumbuhan laut yang mempunyai nilai ekonomis dan banyak pemanfaatannya. Pemanfaatan rumput laut sebagai sumber kesehatan dan gizi karena memiliki kandungan karbohidrat seperti gula atau vegetable gum, protein, sedikit lemak dan abu yang sebagian besar merupakan senyawa garam natrium dan kalium. Rumput laut banyak mengandung vitamin A, beta-karoten, B1, B2, B6, B12, C, serta mineral seperti kalium, kalsium, fosfor, natrium, zat besi, dan yodium. Selain digunakan untuk pengobatan langsung, olahan rumput laut juga dapat dijadikan agar-agar, algalin, karaginan, dan fulsaleran yang merupakan bahan baku penting dalam industri makanan seperti tepung, farmasi, kosmetik, pangan, dan lain-lain. Rumput laut banyak diolah dalam bentuk kering setelah proses penjemuran, berupa makanan siap dikonsumsi seperti dodol, minuman, dan manisan. Sebagian besar rumput laut hanya digunakan dalam bentuk kering. Oleh karena itu, perlu adanya diversifikasi produk olahan dari rumput laut dalam bentuk lain. Salah satunya dalam bentuk manisan. Menurut Hamzah dan Sri Budisni 2010, manisan merupakan salah satu bentuk pangan olahan yang dibuat dengan proses penambahan gula dengan kadar air tinggi, sehingga manisan dapat disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama. Penambahan gula dilakukan untuk memberikan rasa manis, memperbaiki tekstur, dan mencegah tumbuhnya mikroorganisme pembusuk karena dapat menurunkan kadar air. Manisan rumput laut yang hanya menggunakan larutan gula saja, cita rasa dan aroma yang ditimbulkan kurang enak karena pengaruh bau rumput laut tersebut masih ada. Cara yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa rumput laut tersebut adalah dengan penambahan zat tambahan alami seperti kayu manis. Menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI, syarat mutu manisan kering adalah mempunyai kadar air maksimum 25%, keadaan seperti kenampakan, bau, dan rasa normal, tidak berjamur, dan gula yang dihitung sebagai sukrosa minimum 45%. Nah, berikut ini ada langkah-langkah pembuatan manisan rumput laut yang sangat simpel, mudah, dan sederhana juga. Gimana sih caranya? Jadi caranya 1. Siapkan bahan yang diperlukan. Di sini saya memakai 1 saset agar swallow merah, 1 saset Nutrijel strawberry, 200 gram gula pasir, dan 200 ml air. 2. Campurkan semua bahan dalam panci. Panaskan dan aduk hingga mendidih. 3. Cetak dalam wadah. Setelah mendidih, tuang ke dalam cetakan yang telah disediakan dan dinginkan. Tunggu kurang lebih 1 jam agar adonan memadat. 4. Potong dadu. Saat adonan sudah dingin dan menjadi padat, kemudian dipotong-potong menjadi bentuk dadu. 5. Pengeringan. Susun potongan adonan pada loyang, kemudian keringkan dengan menggunakan oven dengan api kecil selama 90 menit, lalu dinginkan 10 menit dan bolak-balik supaya terjadi kristalisasi gula secara merata. Nah, bagi teman-teman yang di rumahnya nggak punya oven nih, kalian bisa menggunakan bantuan sinar matahari. Untuk lama waktu pengeringannya, untuk sinar matahari dengan cuaca yang panas membutuhkan waktu 1-2 hari untuk menjadi manisan. Nah, kalau kayak cuaca seperti ini yang kadang panas, kadang hujan, kadang mendung, itu membutuhkan waktu lebih dari 2 hari, maksimal itu sekitar 4 hari untuk terjadinya kristalisasi gula pada adonan tersebut gitu, atau terjadinya manisan itu, dapat membentuk manisan itu maksimal membutuhkan waktu 4 hari untuk cuaca yang seperti ini.
Nah, yang keenam sendiri ada kristalisasi gula. Jadi setelah pengeringan pertama itu dibolak-balik terus dikeringin lagi menggunakan oven selama 90 menit lagi, lalu didinginkan 10 menit. Nah, setelah itu baru dikering anginkan kurang lebih 3 jam. Pada saat adonan sudah terkristalisasi sempurna oleh gula, maka manisan sudah jadi dan siap disajikan. Nah, teman-teman, untuk lebih memahami gimana sih proses pembuatannya kira-kira, yuk simak video berikut ini. Check this out! Nyobain resepnya. Nah, setelah tadi saya membuat manisan rumput laut, saya pun dapat mengetahui karakteristik dari manisan rumput laut tersebut. 1. Dari segi warna, warnanya itu merah cerah walaupun sudah dilakukan proses pengeringan melalui oven. 2.
rasa. Dari segi rasa, rasanya itu manis, enak gitu ya, kayak permen jelly gitu. 3, dari segi bau, baunya itu wangi permen, wangi manis permen, dan juga berbau stroberi karena saya menggunakan Nutrijel stroberi, jadi ya baunya stroberi. Terus ya bau wangi manis gitu, khas permen jelly. Nah, yang keempat, dari segi teksturnya itu kenyal, terus di luarnya itu tuh garing gitu loh, kayak crunchy. Nah, di dalamnya itu chewy, jadi persis mirip kayak kalau kalian tuh makan Yupi gitu, atau makan permen jelly gitulah, kenyal-kenyal tapi crunchy di luar. Nah, sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di lain video.